Hai adik-adik, salam Kuiper, salam matematika. Bertemu lagi dengan kakak, Kak Ferry Muhammad Isnaini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sering diajarkan dan sering keluar pada ujian nasional ataukah ujian masuk perguruan tinggi negeri, yaitu lingkaran. Ya, kita akan bahas dulu pada pertemuan kali ini adalah dasar-dasar terkait dengan lingkaran, begitu ya. Nah, mind mapnya sudah kakak buatkan di sini. Kita akan bahas apa yang termasuk unsur-unsur dalam lingkaran, kemudian bagaimana rumus dasar untuk lingkaran, kemudian kita akan bahas bentuk persamaan umum lingkaran, kemudian kita akan membahas juga salah satu formula yang memang sangat mendukung terkait dengan lingkaran, yaitu rumus jarak. Kemudian hubungan antar lingkaran. Materi ini sangat mudah ya, asal kalian pahami konsepnya dan kalian latihkan soalnya. Oke? Bagus, kita lihat sekarang. Apa itu unsur-unsur lingkaran? Yang termasuk unsur lingkaran adalah adanya titik pusat. Ya, titik pusat, yang pertama pusat. Yang dalam hal ini kakak akan notasikan dengan C. Ya, dalam bahasa Inggris kan center ya, C. C, A, B, walaupun dalam buku-buku yang lain sering dikatakan dengan P. Supaya konsisten saja ya. Center gitu ya. Kemudian ini jari-jari radius, dari kata radius, yaitu diambil R-nya. Nah, definisi lingkaran itu apa? Ada sekumpulan titik-titik yang jaraknya selalu sama terhadap titik tertentu. Ya, jadi jaraknya selalu sama terhadap titik tertentu. Jadi ini titik-titiknya di sepanjang lingkaran, di mana kalau kita tarik jaraknya selalu sama. Bisa difahami ya. Jadi unsur penting di dalam lingkaran adalah adanya pusat, center, dengan jari-jari. Bisa difahami? Oke. Nah, kita masuk ke dalam rumus umumnya. Rumus dasar lingkaran. Ya, rumus dasar lingkaran adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini diambil dari apa? Dari formula Pitagoras. Ya, dengan menggunakan formula Pitagoras, kita akan mendapatkan bahwa rumus umum atau rumus dasar lingkaran adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, kita langsung bisa menemukan siapa pusatnya, senternya, A, B-nya, dan siapa jari-jarinya. Ya, pusat dan jari-jarinya bisa kita dapatkan. Sebagai contoh, ada soal di sini, gambarlah lingkaran X plus 1 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16, diminta digambar. Tentunya penggambaran dalam koordinat kartesius, begitu ya. Nah, di sini jangan bingung bentuknya X min, karena ini bisa kita ubah menjadi X minus 1. Begitu kan? Nah, gitu ya. Jadi X min A. Nah, berarti A-nya minus 1. Begitu ya. Ditambah Y minus. Nah, kan ini sudah minus ya, maka di sini 3 ya, kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, 16 itu bisa dibuat pangkat 2, yaitu 4 kuadrat. Berarti soal ini meminta menggambar lingkaran dengan pusat. Ya, kita punya center. Dari sini senternya adalah min 1,3. Ini pusatnya. Ya, kemudian jari-jarinya adalah 4. Nah, kita gambar ya, kita coba gambar. Kita gambar grafik kartesiusnya. Kakak ambil pusatnya di sini. Kita tarik dulu. Gitu. Nah, ya. Nah, ini sumbu X. Kemudian yang ini sumbu Y. Ya, ini titik pusat O-nya, begitu. Lalu kita berikan satuannya. Begitu. Oke, nah berarti kita diminta untuk menggambar lingkaran dengan pusat min 1,3. Berarti kita tentukan dulu pusatnya. Min 1 ada di sini. 3 ke atas. 1, 2, 3. Kita buat titiknya. Nah, berarti disinilah titik pusatnya. Ya. Lalu bagaimana jari-jarinya? Jari-jarinya adalah 4. Berarti
Nah, sekarang untuk memudahkan untuk menggambar, ya biasanya kita menggunakan yang namanya jangka, begitu ya. Tapi kalau memang tidak tersedia jangka, kita atur saja dari sini 3 tambahkan 4 ke atas berarti 7, ya. Nah, berarti sampai sini kita akan buat dari min 1 ke sebelah kanan tambahkan 4, ya. Min 1 di sini tambahkan 4, maka menjadi 3. Jadi sampai sini. Nah, sampai situ, ya. Kemudian dari sini pun kita kurangkan 4. 3 dikurangkan 4 min 1 supaya seimbang semua. Ini dia. Kemudian dari sini min 1 dikurangkan, ya, dikurangkan 4, min 1 kurang 4 min 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kita tambahkan lagi sedikit. Min 5 sebelah sini. Ya. Nah, sehingga kita diminta untuk menggambar lingkaran di mana disinilah ini panjang diameternya, ini pun diameternya, tinggal kita hubungkan. Akan lebih bagus kalau kalian atau adik-adik menggunakan jangka, begitu ya. Gitu. Nah, mohon maaf ya agak menyon-menyon dikit ya. Nah, itu. Gitu. Nah, inilah lingkaran yang diminta oleh soalnya, yaitu lingkaran dengan pusat min 1,3 dan panjang jari-jarinya semuanya adalah 4. Baik, setelah kita membahas yang namanya rumus dasar, di mana persamaan lingkaran apapun selalu dimulai dari rumus dasarnya. Jadi harus diketahui pusatnya dengan jari-jarinya, begitu ya. Nah, muncul bentuk persamaan umum. Bentuknya seperti ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah x tambah by tambah c sama dengan 0. Yang dimana ini adalah hasil penguraian bentuk rumus dasarnya, ya, bentuk rumus dasarnya, dan dinolkan sebelah kanannya, begitu ya. Nah, kalaulah nanti muncul bentuk seperti ini, kita bisa mengembalikan dari bentuk persamaan umum ke rumus umum dengan menggunakan formula kuadrat sempurna. Cuma memang agak panjang, maka dibuatkanlah formulanya agar kita langsung bisa menemukan siapa pusat dan siapa jari-jarinya. Di mana untuk center atau pusatnya A, B itu adalah min setengah dari A besar, min setengah B besar. Sedangkan jari-jarinya adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C-nya. Oke, sekarang kita akan buktikan. Ya, dari mana rumus itu berasal? Tentunya kita akan mulai dari rumus dasarnya bahwa X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, adik-adik tinggal uraikan saja ini ya. Kita akan punya X kuadrat dikurangi 2AX. Begitu kan? Oke, ditambah A kuadrat. Begitu. Itu suku yang pertama ya. Suku yang pertama diuraikan menjadi 3 suku. Kemudian suku yang kedua kita uraikan dengan cara yang sama, Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita arahkan ke dalam bentuk umum, di mana pangkat 2 duluan yang ditulis, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini dengan ini. Kemudian yang X pangkat 1, yaitu dikurang 2AX dengan minus 2BY, gitu ya. Kemudian konstantanya ya kita akan kumpulkan di sebelah kanannya di sini. Berarti kita punya konstantanya di sini yang tidak mengandung variabel, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Maka ini sudah memenuhi bentuk umumnya ya. Nah, tinggal ya kita tahu bahwa di sini ada, kita anggap sebagai A bilangan ini. Kemudian bilangan ini pun kita anggap sebagai B. AX BY gitu ya. Nah, sedangkan dari sini ke sini kita katakan sebagai C. Nah, kalau kita tuliskan bahwa A itu sama dengan minus 2A
Maka dengan gampang berarti A itu menjadi minus setengah A besar. Begitu ya. Dan B pun ya, di mana B-nya itu sama dengan minus 2B kecil, maka B kecil adalah minus setengah dikali B besar. Oke, berarti rumus center minus setengah A, minus setengah B sudah terbukti. Nah, sekarang untuk C-nya. Bahwa C itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, begitu ya, dikurangi R kuadrat. Kalau suku R kuadrat dibuat menyendiri, maka sebelah ini pindahkan saja, ditukar ya. Ini ke sebelah kiri, ini ke sebelah kanan. Maka kita punya A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Maka R akan sama dengan, kalau pangkat 2 hilang maka jadi plus minus. Cuma tidak ada jari-jari itu minus, begitu kan? Maka kita ambil yang plusnya langsung. Berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Ya, maka terbukti formula untuk jari-jari. Baik, kita akan bahas soal berikut ini. Persamaan umum lingkaran berpusat di min 3,4 dan menyinggung sumbu Y. Ya, tadi kakak katakan untuk membentuk lingkaran kita butuh pusat dengan jari-jari. Jadi berangkatnya selalu dari rumus umumnya ya, atau rumus dasarnya ini. Nah, berarti kita sudah punya dalam hal ini pusatnya yaitu min 3,4. Tinggal jari-jarinya. Nah, dari mana jari-jari didapatkan? Tentunya dari kalimat selanjutnya yaitu menyinggung sumbu Y. Bagaimana maksudnya menyinggung sumbu Y? Berarti perlulah kita buat sketsa sedikit ya. Kira-kira begini. Min 3,4, di sini min 3, di sini 4. Pusatnya di sini. Dan dikatakan menyinggung. Berarti begini dong. Menyinggung sumbu Y. Berarti inilah jari-jarinya. Nah, berarti panjang jari-jari ini sama saja dengan jarak dari sini ke sini kan? Yaitu 3. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, gampangnya sebenarnya begini. Cara supernya adalah kalau ada kata-kata menyinggung sumbu Y, orang yang tersinggung biasanya menutup diri begitu ya. Ini X, ini Y. Tersinggung sumbu Y, maka bagian Y-nya tersinggung tertutup. Maka sisanya ini adalah jari-jarinya. 3. Kalau menyinggung sumbu X, berarti bagian X-nya yang tersinggung. Berarti jari-jarinya adalah 4. Jangan ambil negatifnya, karena jari-jari selalu dalam keadaan positif. Berarti menyinggung sumbu Y, Y-nya tertutup, jari-jarinya adalah 3. Nah, karena jari-jarinya adalah 3, kita substitusikan ke dalam formulanya. Ya, X dikurang min 3. Jadi plus 3 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat. Nah, karena diminta dalam soalnya adalah persamaan umum, maka dinolkan ruas kanan dan bentuk pangkat 2 ini kita uraikan. Berarti kita punya X kuadrat ya, ditambah 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat, betul? Dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 3 kuadrat 9. Nah, kita punya 9 dengan 9, ruas kiri dan ruas kanan kita buang saja supaya tidak merepotkan. Lalu pangkat 2 kita kumpulkan, X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu yang X pangkat 1, Y pangkat 1, ditambah 6X dikurang 8Y, gitu ya, tambah 16 sama dengan 0. Maka inilah persamaan umum lingkaran. Gampang ya. Nah, itu cara supernya, ingat ya. Kalau ada kata-kata menyinggung ya, tertutup, ditutup bagian yang tersinggungnya. Sisanya maka itu jari-jarinya. Soal yang hampir sama, persamaan umum lingkaran berpusat di 4,3 melalui min 1,3. Berarti gambarannya adalah pusatnya 4,3 dan melalui. Nah, berarti salah satu titiknya di sini min 1,3. Ya. Nah, berarti kita sudah punya pusat A, B, berarti kita butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya jari-jari. Nah, jarak dari pusat ke titik pada busur lingkaran
Itu yang dinamakan sebagai jari-jari. Makanya kita harus tahu bagaimana cara mencari jarak antara titik ke titik. Cara normalnya adalah begini, mirip dengan formula Pitagoras. Selisihkan X-nya lalu dipangkat 2, selisihkan Y-nya dipangkat 2 lalu diakarkan. Cara super yang lain adalah, cara supernya adalah titiknya saja kamu tuliskan begini, lalu kamu kurangkan, hasil pengurangan langsung kamu pangkatkan 2, jumlahkan langsung dengan hasil pengurangan yang sebelah sini lalu diakarkan, maka itu adalah jari-jarinya. Coba perhatikan ya, kita sudah punya pusat 4,3, lalu titik yang dilewati min 1,3. Maka dengan cara super, saudara-saudara, kita punya 4,3 min 1,3 langsung dikurangkan saja ya, tapi hasilnya langsung kamu pangkatin 2. 4 kurang min 1, 4 kurang min 1 5 kuadrat, langsung kamu tuliskan 25 tambah 3 kurang 3 0, kuadratkan ya 0 ya, hasilnya diakarkan, maka jari-jarinya adalah 5. Super ya, ini cara super. Nah, berarti kita punya jari-jari 5, pusatnya 4,3, maka tinggal diuraikan saja ke dalam persamaan atau rumus, masukkan ke dalam rumus umumnya. Berarti kita punya X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Karena ditanya dalam soalnya persamaan umum lingkaran, maka nolkan ruas kanannya ya. Nah, caranya agar lebih cepat mengerjakan soal begitu, kita kerjakan yang pangkat 2-nya dulu, X kuadrat. Lalu kita lari ke sini, Y kuadrat. Lalu yang di sini yang X pangkat 1 minus 8X, jadi dikurang 8X, dari sini minus 6Y gitu ya, baru konstantanya 16 dari sini pangkat 2 begitu ya, dari sini tambah 9 gitu ya. Oke, sama dengan 25. Kebetulan ini 25, ini pun 25. Jadi jawaban akhirnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 6Y sama dengan 0. Bisa dipahami? Jadi kalau ada titik yang dilewati, maka gunakan rumus super ya untuk mencari jaraknya atau jari-jarinya. Oke, silahkan kalian kerjakan kuis.